Hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Langit siang itu mendung. Hawa lembab memenuhi udara kota kecil tempat Kevin tinggal bersama istrinya, Opi. Seharusnya dia masih berada di kantor sampai sore. Tapi takdir seperti sedang mempermainkannya. Sebuah berkas penting untuk rapat sore tertinggal di rumah. Tanpa berpikir panjang, Kevin memutuskan untuk pulang sebentar. Mobilnya berhenti di depan rumah mungil yang baru 2 tahun mereka tempati setelah menikah. Dari luar, semuanya terlihat biasa. Tak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi entah kenapa, dada Kevin berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia membuka pagar perlahan, berjalan masuk. Tak ada suara dari ruang tamu. Hanya bunyi samar dari arah dapur, seperti suara barang jatuh lalu hening lagi. Kevin memanggil, "Opi, sayang, aku cuma ambil berkas." Habis itu langsung ke kantor lagi. Panggilnya pada sang istri. Tak ada jawaban. Ia melangkah menuju kamar. Tempat berkas itu biasa disimpan di meja kerja kecil di sudut ruangan. Tapi ketika mendekat, ia mendengar suara lirih. Suara yang membuat napasnya tercekat. Desahan lembut. Suara laki-laki yang ia kenal betul. Kevin membeku di depan pintu kamar. Dunia seakan berhenti berputar. Ia tahu suara itu. Ia hafal. Karena itu suara pamannya sendiri, Bagas. Tangan Kevin gemetar saat menggenggam gagang pintu. Ia mencoba menahan diri, mencoba berpikir logis. Tapi suara desahan itu semakin jelas, bercampur tawa kecil seorang perempuan yang juga tak asing di telinganya. Opi, istrinya. Tanpa sadar, Kevin membuka pintu itu keras-keras. Brak! Semua berhenti seketika. Opi menjerit kaget. Tubuhnya setengah tertutup selimut. Sementara Bagas, pamannya sendiri, terpaku di atas ranjang. Matanya melebar panik, tubuhnya telanjang. Hanya sempat menarik sprei menutupi bagian bawahnya. Kevin. Suara Opi nyaris tak keluar, wajahnya pucat pasi. Kevin berdiri di ambang pintu, matanya menatap tanpa kedip. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ranjang yang mereka tiduri setiap malam, ranjang yang menjadi saksi janji suci pernikahan mereka, kini ternoda oleh pengkhianatan paling keji. Aku bisa jelasin. Suara Bagas bergetar. Kevin mencengkeram gagang pintu begitu kuat hingga kuku jarinya memutih. Jelaskan. Kau ingin jelaskan bagaimana caramu meniduri istri keponakanmu sendiri? Teriaknya. Bagas terdiam. Opi mulai menangis. Tubuhnya gemetar menutupi dada dengan selimut. Kevin, aku hilaf. Lirih Opi. Hilaf? Kevin menatap tajam. Matanya merah. Kau hilaf dengan pamanku sendiri? Di rumah ini? Di ranjang ini? Kau sebut itu hilaf, Opi? Air mata Opi jatuh deras. Tapi Kevin tak melihat lagi ada cinta di sana. Hanya jijik dan amarah. Bagas berdiri perlahan. Mencoba memakai celana yang tergeletak di lantai. Kevin, dengar aku dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikir, kata Bagas. Bungkus omonganmu, teriak Kevin, menghantam lemari dengan tinjunya hingga kaca pecah berhamburan. Kau pikir aku buta? Aku melihat semuanya, Bagas. Kau pamanku sendiri. Suasana menjadi kacau. Opi menjerit, memohon agar Kevin berhenti. Tapi Kevin hanya memandang mereka berdua dengan pandangan kosong. Hatinya seolah robek. Nyawanya separuh lenyap di kamar itu. Ia menunduk sejenak, menarik napas berat. Mulai hari ini, aku tak punya istri, dan aku tak punya paman. Kevin berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Sementara di belakangnya, terdengar suara Opi menangis keras, berulang-ulang menyebut, aku hilaf Kevin, aku hilaf. Tapi untuk Kevin, kata itu tak berarti apa-apa lagi. Yang ia tahu, hari itu hidupnya berakhir dalam satu kata, hilaf. Setelah kejadian siang itu, Kevin tak langsung kembali ke kantor. Tangannya gemetar ketika memegang ponsel. Suaranya serak ketika menghubungi atasannya. Pak, saya izin tidak kembali ke kantor. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Atasannya hanya menjawab singkat, menyadari nada hancur dalam suara Kevin. Baik, Vin,
selesaikan urusanmu dulu. Telepon ditutup, tapi dada Kevin terasa semakin sesak. Ia memandangi rumah yang kini terasa asing. Rumah yang masih menyimpan bau tubuh dua orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam pun tiba, dan malam itu menjadi saksi salah satu pertemuan keluarga paling kelam yang pernah ada. Ruang tamu rumah Kevin dipenuhi oleh anggota keluarga. Ayahnya, Pak Agung, duduk dengan wajah keras. Urat di pelipisnya menonjol. Ibunya, Bu Ratna, memegang dada sambil sesekali menatap anaknya yang hanya diam menunduk. Kakeknya yang sudah renta menatap tajam dari kursi roda. Napasnya berat, tapi penuh amarah tertahan. Dua bibi Kevin duduk di sisi kanan. Wajah mereka bingung sekaligus tegang. Sementara Paman Dimas, kakak kandung Bagas, duduk paling ujung, rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Dan di tengah ruangan itu, duduk dua orang yang kini menjadi pusat perhatian. Opi, istrinya, dengan wajah pucat dan mata sembab. Juga Bagas, pamannya, menunduk dalam diam tanpa berani menatap siapapun. Kevin berdiri. Suaranya dalam tapi tegas. Terima kasih sudah datang semuanya. Aku minta maaf harus mengumpulkan keluarga malam-malam begini. Tapi aku tak bisa menunda lagi. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan napas berat yang menahan emosi. Kevin menatap satu persatu anggota keluarga, lalu berhenti pada ayahnya. Ayah, aku ingin ayah tahu siapa sebenarnya adik kandungmu itu. Pak Agung menatap bingung. Apa maksudmu, Vin? Kevin menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Bagas dan Opi. Mereka berdua berselingkuh, katanya tegas. Ruangan seketika hening. Semua mata membulat, tak percaya pada apa yang baru saja mereka dengar. Ibunya langsung menjatuhkan gelas di tangan. Gelas itu berhamburan dan air berceceran. Apa? Apa yang kamu katakan, Kevin? Suara Bu Ratna bergetar. Aku memergoki mereka berdua di kamarku, siang tadi, di ranjangku sendiri. Jawab Kevin. Bibir dua bibinya ternganga. Paman Dimas langsung berdiri, wajahnya merah padam. Bagas, bentaknya keras. Apa yang sudah kamu lakukan, ha? Bagas menunduk makin dalam, bahunya bergetar. Aku hilaf, Mas. Aku hilaf. Kakek yang sejak tadi dia menatap tajam. Suaranya serak tapi penuh wibawa. Bagas, kau adik kandung Agung, dan kau tega menodai kehormatan keluarga ini dengan istri keponakanmu sendiri. Bagas hanya menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Opi tak berhenti terisak, memegangi ujung rok panjangnya. Saya minta maaf. Saya benar-benar hilaf. Mama, ayah, semuanya. Saya tak tahu kenapa bisa sejauh ini. Bu Ratna menatap menantunya dengan pandangan kecewa yang dalam. Kau bukan cuma menghancurkan rumah tangga anakku, Opi. Kau menghancurkan seluruh keluarga ini. Pak Agung menoleh tajam ke arah adiknya. Bagas, mulai malam ini, aku tak mau melihat wajahmu lagi di rumah atau di keluarga ini. Kau bukan adikku lagi. Bagas menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Sementara Kevin hanya berdiri diam. Wajahnya datar tapi matanya bengkak. Semua luka dan pengkhianatan itu sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Kakeknya menatap Kevin perlahan. Kok kuat, nak? Kevin mengangguk pelan. Aku udah mati, kek, di kamar itu tadi siang. Suasana kembali hening. Hanya terdengar tangis lirih dari Opi dan Bagas yang kini duduk terpuruk. Tak berani menatap siapapun. Suasana rumah itu masih tegang bahkan setelah semua keluarga pulang. Hanya suara jangkrik di halaman belakang yang terdengar samar menembus udara malam. Kevin duduk di ruang tamu, memandangi gelas teh yang tak disentuh sejak tadi. Teh itu buatan bibinya, dengan maksud supaya Kevin bisa sedikit tenang. Kepalanya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Opi duduk tak jauh darinya, menunduk, wajahnya sembab. Matanya bengkak karena menangis berjam-jam. Sesekali ia membuka mulut untuk bicara, tapi Kevin tak memberi ruang sedikit pun. Kevin, aku mohon,
dengarkan aku sebentar. Kevin tak menoleh. Ia menatap lurus ke dinding, seolah tembok itu lebih pantas diajak bicara daripada perempuan yang telah mengkhianatinya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkan semuanya. Tapi aku gak berniat. Aku cuma... Hilaf, potong Kevin dengan suara datar. Kata itu lagi. Opi terisak, menutup wajahnya. Aku gak tahu kenapa aku bisa begini, Kevin. Aku bodoh. Aku takut kehilanganmu. Aku, aku cuma butuh perhatian. Dan saat kamu sibuk kerja, aku malah... Kevin menoleh cepat, matanya tajam. Kau selingkuh dengan pamanku sendiri karena aku sibuk kerja? Itu alasanmu? Suara Kevin meninggi membuat Opi terdiam. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar, tapi tak bisa menjawab. Kau kira aku kerja untuk siapa, Opi? Untuk perempuan lain? Tidak, untuk kau, untuk rumah ini, untuk masa depan yang kita rencanakan bersama. Tapi sekarang semua hancur, karena kau dan Bagas. Opi menunduk dalam. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai. Ia mencoba mendekat, tapi Kevin berdiri cepat, menyingkirkan tangannya. Jangan sentuh aku. Nada suaranya dingin, tapi di balik itu ada luka yang dalam. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Kevin membuka, dan di luar berdiri Paman Dimas, wajahnya murka. Mana Bagas? Tanyanya dengan keras. Dari ruang belakang, Bagas keluar pelan, menunduk. Wajahnya pucat, matanya merah. Mas, katanya lirih. Jangan panggil aku mas lagi, bentak Paman Dimas. Kau sudah mempermalukan keluarga. Ayah marah besar tahu. Ibu gak berhenti nangis di rumah. Apa kau sadar, Bagas? Apa yang kau perbuat? Bagas terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Kevin menatapnya dingin. Bawa dia, Paman. Aku gak mau dia ada di rumah ini lagi. Sekalipun. Kevin langsung teringat dengan semua kejadian beberapa waktu lalu. Dia memang sering meminta tolong pada pamannya untuk menemani sang istri di rumah jika dia lembur. Tapi dia tidak menyangka kalau ternyata itu malah membuka jalan pengkhianatan. Pikiran Kevin yang terlalu positif, sehingga dia tidak berpikiran aneh-aneh sama sekali selama ini. Tapi tanpa disangka, ternyata orang yang paling dia percaya mengkhianatinya. Kini Kevin beralih menatap Opi. Kau juga pergi dari sini. Kalian berdua sudah cukup membuat aib. Tapi satu hal yang harus kalian tahu. Aku gak akan pernah bisa memaafkan. Bukan sekarang, bukan nanti. Bahkan sampai aku mati pun, luka ini gak akan hilang. Suara Kevin serak tapi tegas. Bagas berjalan pelan menuju pintu. Diikuti Paman Dimas yang mendorong bahunya dengan kasar. Sebelum keluar, Bagas menoleh ke arah Kevin. Aku minta maaf, Vin. Sungguh, aku hilaf. Kevin tersenyum getir. Hilaf? Kata itu udah kehilangan maknanya sejak siang tadi. Katanya tegas. Bagas menunduk dan pergi tanpa kata lagi. Hanya langkah kakinya yang menjauh di jalanan malam. Opi masih berdiri di tengah ruang tamu, menatap Kevin yang kini bersandar di dinding. Matanya kosong. Ia mencoba mendekat lagi, suaranya lirih. Aku tahu, aku gak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon Kevin, jangan benci aku seumur hidupmu. Aku benar-benar menyesal. Kevin menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Penyesalanmu gak akan menghapus apa yang udah aku lihat. Setiap kali aku memejamkan mata, yang aku lihat cuma wajahmu dan dia di tempat tidur kita. Air mata Opi pecah lagi. Tubuhnya gemetar hebat. Aku pergi, Kevin. Aku pergi malam ini juga. Kalau itu yang kamu mau. Kevin diam lama, lalu berucap pelan. Pergilah, sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Opi menangis terseduh, lalu mengambil tas kecil, berjalan gontai keluar rumah. Di depan gerbang, ia berbalik sebentar, menatap suaminya yang masih berdiri di teras. Aku mencintaimu, Kevin, meski aku hancurkan cinta itu sendiri. Kevin tak menjawab, ia hanya memalingkan wajah. Pintu tertutup, dan malam itu yang tersisa hanyalah Kevin, duduk di lantai ruang tamu,
menatap kosong ke arah pintu yang baru saja menelan cinta dan kehormatannya sekaligus. Tangannya menutup wajah, suaranya bergetar pelan. Kenapa harus orang yang kupercaya, Tuhan? Kenapa? Di luar, hujan turun perlahan. Malam itu menjadi saksi awal hidup Kevin yang baru. Hidup tanpa cinta yang selama ini telah menemaninya. Sudah 3 hari sejak malam kelabu itu. Rumah Kevin sunyi. Tak ada lagi suara langkah Opi. Tak ada aroma masakannya. Tak ada tawa kecil yang dulu membuat rumah itu hidup. Yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu dan dinding-dinding yang seakan tahu semua rahasia kelamnya. Kevin berusaha tetap bekerja, tapi pikirannya kacau. Setiap kali melihat cermin, ia seperti menatap sosok lain, seseorang yang kehilangan arah. Namun hari itu ketenangan palsunya kembali hancur. Sekitar pukul 10 pagi, di hari libur kerja, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, 2 orang berdiri di gerbang, Pak Haris dan Bu Melani, orang tua Opi. Kevin membuka pintu perlahan. "Bapak, Ibu, ada apa datang pagi-pagi begini?" tanya Kevin. Nada suaranya datar, sopan tapi dingin. Namun pandangan Pak Haris sudah penuh amarah sejak awal. "Ada apa? Kau masih bisa tanya ada apa, Kevin?" bentaknya langsung. "Kau tega mengusir anak kami malam-malam, tanpa penjelasan, tanpa bicara baik-baik. Kau kira kami ini gak punya harga diri?" Kevin menarik napas panjang. Ia tahu, cepat atau lambat hal ini akan terjadi. "Saya rasa Opi sudah menjelaskan apa yang terjadi, Pak." "Menjelaskan apanya?" sahut Bu Melani cepat. Nada suaranya tinggi. "Dia cuma bilang kamu berubah. Kamu kasar, kamu dingin. Kamu gak pernah ada waktu buat dia. Jadi wajar kalau dia tertekan. Kau pikir semua perempuan bisa tahan diperlakukan kayak gitu?" Kevin menatap mereka berdua dengan tatapan tak percaya. "Jadi, Opi gak bilang kenapa sebenarnya aku marah? Tentang apa yang dia lakukan?" Pak Haris mengangkat dagu. "Dia cuma bilang kalian bertengkar karena masalah sepele. Dan kau menuduh dia macam-macam. Kau tahu kan, Kevin, menuduh istri tanpa bukti itu dosa besar." Kevin tertawa kecil, tawa getir. "Tanpa bukti? Saya punya bukti paling nyata, Pak." Ia menatap tajam ke arah mereka. Matanya mulai memerah menahan emosi. "Saya memergoki Opi di kamar, di tempat tidur saya sendiri, dengan Bagas, paman saya. Mereka berdua berhubungan badan waktu saya pulang tiba-tiba." Suasana langsung hening. Bu Melani menutup mulut. Wajahnya pucat. Tapi Pak Haris justru menatap Kevin dengan tatapan tak percaya bahkan marah. "Kau fitnah anak saya, Kevin?" "Saya lihat sendiri, Pak," jawab Kevin lirih tapi tegas. "Dengan mata kepala saya sendiri." Tegasnya sekali lagi. "Omong kosong," bentak Pak Haris lagi. "Opi anak baik, sopan. Gak mungkin berbuat sejijik itu. Kau pasti salah lihat. Atau kau cuma mencari alasan buat menceraikan dia ya?" Bu Melani ikut menimpali. Air matanya jatuh. "Kau tahu, Kevin, kami menerima kamu waktu kamu belum punya apa-apa. Kami percaya kamu bisa jaga anak kami. Tapi ternyata kau malah buat dia menderita. Anak kami sampai menangis-nangis, bilang kamu sudah gak mencintainya lagi." Kevin diam. Wajahnya menegang. Kata-kata itu seperti pisau baru yang menusuk luka lama. "Bu, Pak," suaranya berat, nyaris serak. "Kalau kalian tetap mau percaya pada kebohongan anak kalian, silahkan. Tapi aku sudah selesai. Aku sudah lihat semuanya dengan mataku sendiri. Aku gak akan pernah bisa memaafkan dia. Dan aku mohon, jangan ganggu hidupku lagi." Pak Haris maju selangkah, menudingkan jarinya ke dada Kevin. "Kau laki-laki lemah, Kevin. Laki-laki yang gak bisa membahagiakan istri. Kalau kau bisa jadi suami yang hangat, anakku gak akan mencari pelarian." Kata itu menghantam Kevin keras. Matanya mulai berkaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena kecewa. "Kalau begitu, menurut kalian, berselingkuh itu bentuk pelarian yang benar? Dengan pamanku sendiri?" tanya Kevin dengan tegas. Keduanya terdiam sejenak, tapi alih-alih menyesal, Pak Haris justru membuang muka. "Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu anakku menderita karena kau.
Dan aku gak akan biarkan dia disalahkan terus. Kevin menutup mata sebentar, menahan diri agar tak meledak. Ketika ia buka kembali, suaranya dingin seperti es. Baik, kalau begitu anggap saja aku suami yang gagal. Tapi titip pesan untuk anak kalian. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini sekalipun. Ucapnya tegas. Ia menutup pintu perlahan, sementara suara Bu Melani masih terdengar dari luar. Kau akan menyesal, Kevin. Anak kami gak pantas diperlakukan seperti ini. Pintu terkunci, dan di baliknya, Kevin berdiri kaku, menatap kosong ke lantai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi tanpa suara. Mereka semua salah paham ya Allah, tapi aku sudah terlalu lelah menjelaskan. Batinnya, ia menatap ke langit-langit rumahnya, rumah yang kini lebih sunyi dari kuburan. Sebulan berlalu, hari itu langit mendung, seolah ikut menahan napas melihat dua manusia yang dulunya saling mencintai, kini berdiri sebagai lawan di ruang sidang. Ruang pengadilan agama kota itu penuh sesak. Keluarga dari kedua belah pihak hadir. Beberapa tetangga juga datang diam-diam, ingin tahu kelanjutan dari kisah yang sudah menjadi bisik-bisik di lingkungan mereka. Di satu sisi meja, Kevin duduk tegak, wajahnya tegas tapi matanya sayu. Di sisi lain, Opi, memakai jilbab abu-abu dan wajah tertunduk. Matanya merah, tapi tetap berusaha tampak tenang. Namun sesekali, tatapannya gugup setiap kali pandangan Kevin menembus arahnya. Hakim memandang berkas perkara di depannya, lalu bersuara tegas. Saudara Kevin dan saudari Opi, perkara perceraian ini diajukan oleh pihak suami dengan alasan perselingkuhan. Apakah benar demikian? Kevin mengangguk pelan. Benar yang mulia. Hakim melanjutkan. Dan pihak tergugat, apakah mengakui tuduhan itu? Opi menggigit bibir bawahnya, lalu menjawab dengan suara gemetar. Tidak yang mulia. Semua itu hanya salah paham. Saya tidak pernah berselingkuh. Suara lirih itu memicu bisik-bisik di kursi belakang. Kevin menunduk sebentar, lalu menatap hakim. Yang mulia, saya punya saksi dan pengakuan dari pihak yang terlibat langsung. Hakim mengangguk. Silakan hadirkan saksinya. Pintu ruang sidang terbuka, dan masuklah Bagas, pamannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya merah, langkahnya gontai. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah kalah oleh rasa malu dan penyesalan. Kevin menatapnya tanpa ekspresi, sementara Opi langsung panik. Jangan Bagas, jangan lakukan ini. Seru Opi terbata, air matanya menetes deras. Namun Bagas hanya menunduk. Maaf Opi, tapi semua sudah terlalu jauh. Hakim mengetuk palu kecil. Saudara Bagas, bersumpahlah di depan pengadilan bahwa kesaksian Anda benar dan tidak ada paksaan. Saya bersumpah yang mulia. Silakan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagas menarik napas panjang, lalu bicara pelan tapi jelas. Benar yang mulia. Saya telah melakukan hubungan terlarang dengan Opi, istri keponakan saya sendiri, Kevin. Kejadian itu bukan satu kali, dan saya sangat menyesal. Ruang sidang mendadak senyap, bahkan suara napas pun seolah berhenti. Opi terisak keras, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak, dia bohong. Aku tidak melakukannya yang mulia. Aku dijebak. Namun hakim mengetuk meja lagi. Tenang, saudari Opi. Pengakuan saksi sudah dicatat. Kevin hanya duduk diam, tapi air matanya akhirnya jatuh juga. Ia tidak bahagia mendengar pengakuan itu. Justru batinnya terasa lebih perih. Karena kini, semua luka itu bukan sekedar tuduhan, tapi kenyataan hukum. Hakim melanjutkan persidangan dengan memanggil saksi keluarga Kevin. Ayah, ibu, dan paman Dimas. Mereka bersaksi bahwa Kevin benar memergoki perbuatan itu. Dan Bagas pun mengakui di depan keluarga malam kejadian. Dengan semua bukti dan pengakuan tertulis, hakim akhirnya membacakan keputusan setelah sidang panjang itu. Berdasarkan bukti, kesaksian, serta pengakuan pihak ketiga, maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh saudara Kevin dikabulkan. Pernikahan saudara Kevin dan saudari Opi secara sah dinyatakan berakhir. Opi menangis keras. Kevin menutup matanya, seolah tak sanggup lagi mendengar kalimat terakhir yang memutuskan segalanya.
Hakim melanjutkan suara resminya. Terkait pembagian harta bersama, mengingat pihak tergugat terbukti melakukan perbuatan tercela yang menjadi penyebab utama perceraian, maka majelis hakim memutuskan bahwa saudari Opi hanya berhak atas 30% dari total harta bersama selama masa pernikahan. Ruang sidang kembali riuh. Sebagian keluarga Opi memprotes, tapi keputusan sudah diketuk. Sidang dinyatakan selesai, ucap hakim. Opi terpuruk di kursinya, menangis tanpa suara. Sementara Kevin berdiri perlahan, menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan itu kosong, bukan benci, bukan juga cinta, melainkan kelelahan yang tak bisa diukur. Aku gak ingin balas dendam, Opi. Aku cuma ingin tenang, ucap Kevin pelan sebelum melangkah pergi. Opi menatap kepergiannya, suaranya parau. Kevin, aku mohon satu hal saja. Tolong jangan benci aku. Kevin berhenti di depan pintu, tapi tidak menoleh. Aku sudah berhenti mencintaimu, Opi. Jadi untuk membencimu pun, aku sudah tak punya tenaga. Jawabnya, dan langkahnya meninggalkan ruang sidang tanpa menengok lagi. Bagas masih duduk di kursi saksi, menatap ke lantai dengan wajah hancur. Sementara di luar gedung pengadilan, hujan mulai turun perlahan. Seolah langit ikut mengisi dua hati yang sama-sama kehilangan arah. Karena satu kata yang dulu terdengar sepele, hilaf. Sudah 2 bulan berlalu sejak sidang perceraian itu diketuk palu. Nama Kevin dan Opi tak lagi terikat dalam buku nikah. Tapi bayang-bayang masa lalu masih menempel seperti noda yang tak mau hilang. Kevin kini tinggal sendirian di rumah yang dulu dibangun dengan cinta dan rencana besar. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, tapi juga luka. Perlahan, ia mulai menata hidup. Ia memperbanyak waktu di kantor, ikut proyek baru, mencoba menenggelamkan diri dalam kesibukan, agar tak sempat mengingat semua yang telah terjadi. Namun malam-malam tetap panjang. Kadang ia duduk di teras, menatap langit kosong, bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar sudah bebas, atau hanya kehilangan arah? Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Opi menjalani hidup yang jauh dari kata nyaman. Sejak perceraian, keluarganya pun mulai menjauh perlahan. Pak Haris dan Bu Melani yang dulu membelanya mati-matian, kini mulai kelelahan menghadapi cibiran tetangga. Apalagi setelah video pengakuan Bagas di persidangan tersebar di dunia maya, semua orang tahu kebenarannya. Opi kini hidup dari hasil menjahit baju di rumah kecilnya. Pendapatan pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari. Uang 30% harta gono gini yang diterimanya pun makin menipis karena ia gunakan untuk biaya hidup dan menutupi hutang-hutang kecil. Malam itu, ia duduk di lantai, menatap foto pernikahannya bersama Kevin yang masih tersimpan di laci. Wajah Kevin di foto itu tersenyum tulus, memegang tangannya erat di pelaminan. Opi menangis terseduh, memeluk bingkai foto itu seolah ingin masuk ke dalamnya. Aku bodoh, Kevin. Aku hancurkan orang yang paling sayang sama aku. Gumamnya lirih. Tangisnya pun pecah. Ia masih ingat bagaimana Kevin dulu memperlakukannya dengan lembut. Bagaimana pria itu selalu pulang membawa makanan kesukaannya. Dan bagaimana ia sangat berpikir cinta itu membosankan. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Tak ada panggilan, tak ada pesan. Bahkan satu kata pun tak pernah keluar dari mulut Kevin lagi. Ia benar-benar menghilang dari hidupnya. Di sisi lain kota, Kevin mulai mendapat kepercayaan besar di kantor. Atasannya memberi proyek penting. Sebuah tanda bahwa perlahan hidupnya membaik. Namun setiap kali ia menerima kabar baik, hatinya terasa kosong. Suatu sore, saat ia selesai bekerja, teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, namun memutuskan untuk menjawab. Halo? Suara di seberang pelan, bergetar. Kevin, ini aku, Opi. Kevin terdiam. Suara itu seperti angin dingin dari masa lalu. Hening cukup lama sebelum ia menjawab datar. Kau mau apa? Tanya Kevin. Aku cuma mau minta maaf. Sekali lagi. Aku tahu semua sudah selesai. Tapi setiap hari aku dihantui rasa bersalah. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal.
jawab Opi. Kevin menarik napas panjang. Menyesal gak akan mengubah apapun, Opi. Aku tahu, suaranya serak. Tapi aku juga tahu kamu gak pantas disakiti kayak gitu. Aku cuma pengen kamu bahagia, walaupun bukan sama aku. Hening lagi. Kevin menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang kemerahan. Aku sudah belajar satu hal dari semua ini, katanya pelan. Cinta tanpa kejujuran cuma akan jadi luka. Dan maaf Opi, aku belum bisa memaafkanmu. Tapi aku juga nggak membencimu lagi. Terdengar suara tangis kecil di ujung telepon. Terima kasih Kevin, itu sudah cukup buatku. Telepon terputus. Kevin menatap ponselnya lama, lalu meletakkannya di meja. Ia menatap foto lamanya bersama Opi di layar laptop, kemudian menghapusnya perlahan. Tanpa marah, tanpa sedih, hanya dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, Kevin mulai ikut kegiatan sosial di panti asuhan tempat ibunya biasa menyumbang. Di sana, ia mulai tersenyum lagi, belajar membuka hati pada kehidupan yang baru. Sementara jauh di sana, Opi masih berjuang dengan penyesalan dan air mata, menanggung akibat dari satu kata yang dulu ia ucapkan dengan enteng. Hilaf. Hari-hari Kevin di panti asuhan itu membawa warna baru dalam hidupnya. Ia sering datang membantu membagikan makanan, memperbaiki fasilitas, dan bermain dengan anak-anak yatim di sana. Untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam gelap, ia kembali tersenyum tulus. Suatu pagi, ketika ia sedang memperbaiki rak buku, seorang perempuan datang membawa beberapa tas buku pelajaran. Perempuan itu berkerudung biru muda, wajahnya teduh dan sorot matanya lembut. Permisi, Bapak yang bantu di sini ya? Tanyanya sambil tersenyum. Kevin menoleh, sedikit kaku. Iya, saya Kevin. Kalau boleh tahu, Ibu Reva, jawabnya, mengulurkan tangan. Saya guru sukarelawan di sini, baru dipindahkan dari panti lain. Ucap Reva. Mereka berjabat tangan singkat. Senyum Reva hangat dan entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapannya yang menenangkan Kevin. Bukan rasa cinta, tapi ketulusan yang sederhana. Hari demi hari mereka sering bertemu. Reva yang lembut dan ceria membuat suasana di panti lebih hidup. Ia sabar mengajari anak-anak membaca dan menulis, dan Kevin sering membantunya menyiapkan papan tulis atau alat belajar. Percakapan kecil mereka tumbuh menjadi kebersamaan. Kebersamaan menjadi kedekatan. Dan perlahan, kedekatan itu menyembuhkan luka lama Kevin. 6 bulan berlalu, dan semua orang di panti sudah bisa melihat sinar baru di mata Kevin. Hari itu, di bawah pohon mangga yang rindang di halaman panti, Kevin memberanikan diri. Reva, suaranya pelan tapi mantap. Aku tahu aku bukan orang sempurna. Masa laluku gelap. Tapi aku ingin mulai lagi dari awal, bersamamu. Reva menatapnya lembut. Aku gak butuh masa lalu yang sempurna, Kevin. Aku cuma butuh masa depan yang jujur. Jawab Reva. Dan dari sanalah segalanya dimulai. 6 bulan kemudian, panti asuhan itu kembali ramai. Bukan untuk kegiatan sosial, tapi untuk pesta kecil yang sederhana. Pernikahan Kevin dan Reva. Anak-anak panti menari kecil di halaman. Para pengurus tersenyum haru. Dan Kevin berdiri di pelaminan dengan wajah damai. Tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tenang. Namun kebahagiaan itu mendadak terusik. Di antara tamu-tamu yang datang, sosok Opi muncul. Dengan wajah tirus dan mata sembab. Gaunnya sederhana, langkahnya ragu, tapi ia berusaha kuat. Semua mata menoleh, sebagian berbisik, sebagian terkejut. Opi berjalan pelan ke arah pelaminan, berdiri tepat di depan Kevin dan Reva. Kevin membeku. Reva hanya bisa menatap heran, tidak tahu siapa perempuan itu. Opi tersenyum getir, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Selamat ya, Kevin, suaranya lirih. Kamu akhirnya bahagia, ucapnya lagi. Kevin tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Antara iba, kecewa, dan kenangan yang enggan hilang. Tiba-tiba, Opi memeluk Kevin, menangis sesenggukan di dadanya. Maafkan aku, Vin. Aku nyakitin kamu. Aku cuma ingin minta maaf sekali ini saja.
Reva terkejut, tapi Kevin cepat mendorong tubuh Opi menjauh, menatapnya dengan tegas. Jangan lakuin ini, Opi. Hari ini bukan tentang masa lalu kita. Ini tentang aku yang akhirnya bisa berdiri tanpa luka. Ucap Kevin tegas. Opi terisak, menatap Reva yang berdiri di samping Kevin. Kamu perempuan beruntung. Jaga dia baik-baik. Aku dulu gak tahu cara melakukannya. Ucap Opi. Reva hanya mengangguk kecil, matanya sendu. Belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Opi menunduk, lalu berjalan pergi di tengah tatapan tamu yang masih terdiam. Langkahnya gontai, namun di wajahnya terselip keikhlasan. Setidaknya, kali ini ia benar-benar melepaskan. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah sepi, Kevin dan Reva duduk berdua di kamar pengantin yang sederhana. Reva masih tampak diam sejak kejadian di pelaminan. Ia memandang Kevin dengan lembut, tapi ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. Kevin, panggilnya. Ya, jawab Kevin. Perempuan tadi, siapa dia? Tanya Reva. Kevin terdiam lama, menatap lantai. Ia tahu momen ini akan datang cepat atau lambat. Dia masa laluku, Reva. Katanya pada akhirnya. Dia mantan istriku. Reva menatap Kevin dalam diam, menunggu kelanjutannya. Aku dulu menikah muda. Kami bahagia di awal, tapi aku dibalas dengan pengkhianatan. Suara Kevin berat, nyaris bergetar. Dia berselingkuh dengan pamanku sendiri. Reva tertegun. Ya Allah, bisiknya pelan, tak menyangka luka Kevin sedalam itu. Kevin tersenyum tipis, tapi matanya berkaca. Aku pikir aku gak bisa jatuh cinta lagi. Tapi waktu aku lihat kamu di panti, entah kenapa, aku merasa tenang. Kamu gak pernah tanya masa laluku. Dan itu yang paling aku butuh. Kedamaian, bukan penilaian. Ucap Kevin. Reva menggenggam tangan Kevin. Suaranya lembut namun tegas. Kamu gak perlu takut lagi, Kevin. Aku gak akan mengorek masa lalu. Tapi aku juga gak akan biarkan kamu hidup di bawah bayangannya. Air mata Kevin akhirnya jatuh. Ia menunduk, mencium punggung tangan istrinya itu pelan. Terima kasih, Reva. Karena kamu, aku akhirnya percaya. Tuhan gak benar-benar meninggalkan orang yang hancur. Reva tersenyum, menatap suaminya dengan cinta yang tulus. Sekarang, saatnya kamu hidup, Kevin. Bukan dengan luka, tapi dengan harapan. Kata Reva. Malam itu, dua hati yang dulu sama-sama sepi, kini berpadu dalam kedamaian. Dan di luar sana, di balik jendela, bulan bersinar lembut seakan menghapus sisa-sisa masa lalu. Sudah hampir setahun Kevin dan Reva menikah. Hidup mereka sederhana tapi bahagia. Setiap pagi Reva menyiapkan sarapan. Kevin mengantarkan Reva ke panti sebelum berangkat kerja. Dan malamnya mereka menghabiskan waktu dengan bercanda di ruang tamu kecil mereka. Kevin merasa hidupnya tenang. Tak ada lagi rasa was-was. Tak ada ketakutan. Ia yakin kali ini Tuhan benar-benar memberinya kesempatan kedua untuk bahagia. Namun, hidup seringkali punya cara sendiri untuk menguji kedamaian yang baru tumbuh. Sore itu, Kevin baru pulang dari kantor. Ia baru saja memarkir mobilnya ketika seseorang menepuk bahunya dari belakang. Ia menoleh, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Bagas, paman yang pernah menghancurkan hidupnya. Wajahnya jauh berubah, kurus, rambut beruban, dan sorot matanya tampak lelah. Kevin, suaranya pelan nyaris bergetar. Kita bisa bicara sebentar? Pintanya. Kevin mengatupkan rahangnya. Tangannya mengepal. Tapi ia berusaha menahan amarah yang tiba-tiba menggelegak. Apalagi yang mau kamu omongin? Masih kurang semua yang kamu lakukan dulu. Bagas menunduk dalam. Aku tahu aku gak pantas dimaafkan. Tapi tolong, dengerin aku dulu. Kevin menatapnya tajam. 10 detik, habis itu pergi dari sini. Bagas menarik napas berat. Opi, dia sakit keras, Vin. Kanker, stadium 4. Dokter bilang waktunya gak lama lagi. Kevin terdiam. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin sore yang berdesir di antara mereka. Dia nyari kamu, lanjut Bagas lirih. Dia pengen minta maaf langsung.
Katanya dia nggak mau mati sebelum kamu benar-benar memaafkannya. Kevin menatap tanah. Dalam dadanya, perasaan yang dulu sudah dikubur dalam-dalam tiba-tiba berdesak naik lagi. Marah, benci, kasihan, semuanya bercampur jadi satu. Kamu pikir aku masih peduli? Katanya dingin. Kalian berdua udah ngambil semua yang aku punya dulu. Sekarang kamu datang minta aku kasihan. Bagas menunduk menahan air matanya. Aku tahu, tapi tolong Vin, sekali ini saja, aku mohon, ucap Bagas. Kevin memalingkan wajah. Pergi om, sebelum aku benar-benar kehilangan sabar. Bagas hanya menatapnya sejenak, lalu pergi dengan langkah gontai. Namun kata-kata terakhirnya bergema terus di telinga Kevin sampai malam. Dia cuma ingin kamu datang, bukan untuk dia hidup, tapi biar dia tenang. Kata-kata itu terngiang di kepala Kevin. Malam itu, Kevin tak bisa tidur. Reva yang sudah terbiasa membaca ekspresinya, tahu ada yang mengganggu. Ada apa? Tanyanya lembut sambil duduk di tepi ranjang. Kevin diam lama, lalu duduk dengan suara serak ia berkata, Bagas datang. Dia bilang, Opi sakit parah. Jawab Kevin mulai bercerita. Reva menatap suaminya dalam diam. Kamu mau menjenguknya? Tanyanya lembut. Kevin menggeleng cepat. Aku nggak tahu, Fah. Aku cuma takut kalau aku datang, semua luka itu kebuka lagi. Reva menggenggam tangannya. Kadang, luka nggak benar-benar sembuh sampai kita hadapi, Vin. Bukan buat dia, tapi buat kamu sendiri. Kevin menatap istrinya lama. Tatapan Reva lembut tapi tegas, penuh empati. Dan malam itu Kevin tahu, Reva bukan hanya istri, tapi penuntun yang menuntunnya menuju ketenangan sejati. Keesokan harinya, Kevin akhirnya memutuskan pergi. Ia tiba di rumah kecil di mana Opi kini tinggal. Bau obat-obatan langsung tercium begitu ia membuka pintu. Bagas menyambutnya dengan mata merah, lalu mempersilahkannya masuk. Opi terbaring di ranjang, tubuhnya lemah, rambutnya rontok. Namun begitu melihat Kevin, senyum kecil muncul di wajah pucat itu. Vin, suaranya nyaris bisikan. Kamu datang. Kevin berdiri di tepi ranjang, tak tahu harus bicara apa. Bagas keluar perlahan, meninggalkan mereka berdua. Aku cuma pengen minta maaf sekali lagi, kata Opi lirih. Aku tahu, kamu gak akan pernah lupa, tapi aku cuma pengen kamu tenang, gak bawa kebencian itu terus. Kevin menatapnya lama, dadanya sesak. Akhirnya ia berkata pelan. Aku gak bisa ngulang masa lalu, Pi. Tapi aku juga gak mau bawa benci itu sampai mati. Aku sudah maafin kamu, tapi bukan karena kamu minta. Karena aku sudah capek hidup dalam marah. Air mata menetes dari mata Opi. Terima kasih, Vin. Itu yang aku butuh. Kevin tersenyum tipis. Istirahatlah. Aku doain kamu tenang, ucap Kevin. Opi menggenggam tangannya sebentar, lalu perlahan menutup mata. Kevin menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa beban berat di dadanya benar-benar terangkat. Malam itu, Kevin pulang dan langsung memeluk Reva erat. Kamu benar, Fah, katanya pelan. Kadang memaafkan bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Reva membalas pelukannya lembut, lalu berbisik. Sekarang kamu benar-benar bebas, Vin, dari masa lalu, dari rasa sakit, dari hilaf yang bukan milikmu. Kevin tersenyum, menatap langit malam dari jendela. Untuk pertama kalinya hatinya benar-benar tenang. 2 minggu kemudian, setelah kunjungan terakhir itu, Kevin menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan, terdengar sedih. Selamat siang Pak Kevin, ini Sinta, perawat pribadi Ibu Opi. Saya cuma ingin mengabarkan, beliau sudah berpulang tadi pagi. Kevin terdiam lama. Suara di seberang terasa berbicara, tapi pikirannya kosong. Ada perasaan aneh, bukan sedih, bukan lega, tapi campuran dari semuanya. Hatinya bergetar kecil, seolah satu pintu masa lalu akhirnya benar-benar tertutup. Terima kasih sudah memberitahu, katanya akhirnya. Semoga dia tenang di sana. Doanya. Namun sebelum telepon ditutup, sang perawat menambahkan sesuatu. Oh iya Pak, beliau menitipkan satu surat untuk Anda. Katanya harus diserahkan langsung.
Sore itu, Kevin menerima surat beramplop putih. Tulisannya sudah samar, tapi ia langsung mengenali goresan tangan itu. Itu tulisan Opi. Gemetar, ia membuka perlahan. Surat itu singkat, tapi setiap katanya menampar lembut hatinya. Untuk Kevin, kalau kamu membaca surat ini, artinya aku sudah gak ada lagi. Aku gak tahu apakah kamu masih mau baca tulisanku, tapi aku cuma pengen kamu tahu. Semua yang terjadi waktu itu bukan karena aku gak cinta. Aku cuma lemah. Kamu terlalu baik, terlalu sabar, dan aku terlalu bodoh buat menghargainya. Aku tahu, Bagas seharusnya menjagaku, bukan malah menjalin hubungan denganku. Awalnya aku curhat sama dia, namun pada akhirnya aku kehilangan kendali. Tapi bukan cuma itu yang mau aku ceritakan. Ada hal lain yang kamu harus tahu. Aku gak pernah berani ngomong ini waktu aku masih hidup, karena takut kamu tambah benci. Tapi sebenarnya aku hamil waktu semua itu terjadi. Dan aku gak tahu pasti anak itu milik siapa. Aku sempat gugurkan kandungan itu diam-diam. Aku hancur, Vin. Aku bukan cuma hilaf. Aku salah besar. Dan setiap malam, sampai hari terakhir hidupku, aku dihantui dosa itu. Kamu gak perlu maafin aku kalau kamu gak bisa. Cukup tahu aja, aku menyesal. Bukan cuma karena kehilangan kamu, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri. Semoga kamu bahagia dengan istrimu. Dia terlihat baik dan tulus. Jaga dia seperti kamu dulu berusaha menjaga aku. Tapi kali ini, jangan disia-siakan. Selamat tinggal, Opi. Kevin menatap surat itu lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia membaca berulang kali, seperti tak percaya bahwa semua itu nyata. Sakitnya tak sekuat dulu, tapi pedihnya tetap dalam. Pedih karena tahu cinta yang ia perjuangkan dulu memang sudah hancur sejak lama. Reva datang menghampiri, melihat suaminya duduk diam dengan surat di tangan. Itu dari dia, tanyanya lembut. Kevin mengangguk pelan, lalu menyerahkan surat itu tanpa berkata apa-apa. Reva membacanya, matanya ikut berkaca. Ia lalu menatap Kevin dengan pandangan iba dan kagum sekaligus. Kamu kuat sekali, Vin. Kalau aku di posisimu dulu, mungkin aku gak akan sanggup. Kevin tersenyum pahit. Aku dulu gak kuat, Fah. Aku cuma pura-pura kuat. Tapi ternyata Tuhan kasih waktu buat aku sembuh pelan-pelan. Reva memegang wajah suaminya, lalu menatapnya dalam. Sekarang kamu udah sembuh sepenuhnya, Vin. Surat itu bukan untuk bikin kamu sedih lagi, tapi buat kamu tahu, Tuhan udah tutup semua pintu masa lalu itu. Kevin menarik Reva ke dalam pelukannya. Iya, Fah, ini akhir dari semuanya, ucapnya lirih. Di luar, langit mulai turun hujan pelan. Kevin menatap keluar jendela, melihat tetes-tetes air membasahi kaca. Ia lalu membakar surat itu perlahan di wadah logam kecil, membiarkan abu berterbangan bersama angin. Selamat jalan, Opi, bisiknya pelan. Semoga kamu benar-benar tenang di sana. Malam itu, Kevin duduk di teras sambil menggenggam tangan Reva. Suasana hening. Hanya terdengar suara hujan yang lembut. Reva bersandar di bahunya, dan Kevin tersenyum kecil. Dulu, aku kira hidupku udah selesai waktu Opi ninggalin aku, katanya lirih. Tapi ternyata, Tuhan cuma mau aku belajar, biar tahu arti cinta yang sebenarnya. Reva menatapnya dengan senyum penuh kasih. Dan sekarang, kamu udah nemuin jawabannya kan? Kevin menatap wajah istrinya itu, matanya lembut. Iya, aku udah nemuin cinta yang gak lahir dari nafsu, bukan dari khilaf, tapi dari ketulusan. Mereka berdua terdiam dalam kehangatan yang damai. Hujan di luar terus turun, tapi di hati Kevin, badai sudah benar-benar reda. 3 tahun pun berlalu sejak surat itu dibakar. Waktu telah menghapus banyak luka dalam hidup Kevin. Rumah kecil yang dulu sepi kini ramai oleh tawa, doa, dan cinta. Reva tengah hamil 7 bulan. Setiap pagi Kevin selalu menyiapkan sarapan dan mengelus perut istrinya dengan senyum hangat. Mereka tidak hidup mewah, tapi kebahagiaan terasa nyata di setiap detiknya. Aku pengen anak kita tumbuh jadi orang yang tahu arti maaf, Fah, kata Kevin suatu pagi sambil mengelap meja makan. Kamu masih kepikiran masa lalu? Tanya Reva lembut. Kevin tersenyum kecil. Bukan,
Aku cuma gak mau dia tumbuh dengan hati yang keras kayak aku dulu. Reva menggenggam tangan suaminya, menatapnya penuh cinta. Kamu gak keras, Vin. Kamu cuma pernah terluka dalam. Tapi kamu sembuh. Itu yang bikin kamu istimewa. Kevin menatap istrinya lama, lalu mengecup keningnya. Kamu tahu, Fah, aku sering mikir, mungkin Tuhan yang mengizinkan aku jatuh dulu biar aku bisa benar-benar menghargai yang sekarang. Ucapnya pada sang istri. Bulan pun berganti, dan akhirnya hari itu datang. Di tengah malam yang sunyi, Reva melahirkan dengan selamat di rumah sakit kecil tempat adik Kevin bekerja. Tangis bayi pecah mengisi ruangan, membuat Kevin nyaris tak bisa menahan air matanya. Perawat menyerahkan bayi mungil itu ke pelukannya. Wajahnya tenang, kecil dan hangat. Kevin menatap anak itu lama, lalu menatap Reva yang terbaring lemah tapi tersenyum. Lalu dengan lembut, Kevin melantunkan azan dan iqomah. Setelah selesai, Reva bertanya dengan pelan. Mau diberi nama siapa? Kevin menarik napas panjang. Dia sudah lama memikirkan ini. Aku mau namain dia Kaira, Fa. Reva mengernyit lembut. Kaira, artinya? Kevin tersenyum, menatap putrinya. Dari bahasa Arab, artinya kebaikan. Karena aku pengen anak kita tumbuh jadi kebaikan yang lahir dari masa lalu yang kelam. Penebusan dari semua khilaf yang pernah ada. Jawab Kevin. Air mata Reva menetes. Ia memeluk suaminya pelan sambil berbisik. Nama yang indah dan penuh makna. Kevin menatap bayi kecil di pelukannya. Dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kedamaian yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Kevin membawa Reva dan bayi mereka pulang. Di teras rumah, ia duduk menatap langit senja yang berwarna jingga. Angin sore berhembus lembut, seperti membawa pesan dari masa lalu yang kini benar-benar usai. Kamu tahu, Fah? Katanya pelan. Aku dulu gak pernah bayangin bisa sampai di titik ini. Tapi ternyata Tuhan gak menutup jalan buat orang yang mau berubah dan memaafkan. Ucap Kevin. Reva menatapnya sambil menggendong Kaira yang tertidur. Kamu gak cuma berubah, Vin. Kamu lahir lagi. Dari luka, jadi cinta. Kevin tersenyum. Ia menatap wajah anaknya yang damai, lalu berkata lirih. Khilaf memang bikin kita jatuh. Tapi kalau kita belajar dari khilaf, itu justru lahir kebijaksanaan. Langit sore semakin redup. Kevin memeluk Reva dan Kaira erat-erat, menatap horizon yang mulai gelap namun indah. Ia tahu hidupnya tak sempurna, tapi kali ini ia punya segalanya, cinta, keluarga, dan ketenangan. Di atas meja ruang tamu tersisa satu foto dalam bingkai kayu. Foto pernikahan Kevin dan Reva di panti dulu. Di bawahnya, Kevin menulis dengan tangannya sendiri. Dari khilaf, lahirlah luka. Dari maaf, tumbuh cinta. Dan begitulah kisah Kevin berakhir. Bukan dalam dendam, tapi dalam ampunan dan cinta sejati. Kisah yang dimulai dari khilaf, berakhir dengan kebaikan. Oke Bunda, satu pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu memaafkan. Memang sulit, apalagi jika kesalahan itu besar dan mendalam. Juga menggores hati kita, pasti tidak mudah untuk memaafkannya. Tapi, dengan memaafkan, kita akan bisa hidup lebih baik dan lebih tenang. Kita bisa menjalani masa depan kita dengan lebih baik. Oke Bunda, mari kita belajar menjadi orang yang pemaaf terhadap segala sesuatu yang terjadi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.